Akhirnya pisau jalak menyelesaikan seruling bambunya. Nyimas Vityavana sangat gira melihatnya, walau sebenarnya ia tidak tahu benda apa yang ada di tangan pisau jalak. Dengan lugunya ia pun bertanya, "Mas Pisau, itu apa namanya?" Pisau jalak tersenyum melihat pancaran samudera tanya yang terpancar dari bola mata bening Nyimas Vityavana. "Ini namanya seruling, jika ditiup maka akan menimbulkan bunyi. Nah jika bunyi itu dirangkai dengan baik maka akan menjadi suatu irama yang indah," jawab pisau jalak. Nyimas pun tersenyum, "Kenapa membuat seruling harus menggunakan bambu Mas Pisau?" Lagi-lagi pisau jalak tersenyum mengagumi keingintahuan Nyimas Vityavana. Karena bambu tengahnya bolong, kalau pakai ranting pohon maka tidak akan ada udara yang masuk sehingga menimbulkan bunyi, jawabnya. "Berarti bambu memiliki kelebihan ya Mas Pisau? Karena hanya bambu yang bisa dijadikan seruling?" tanyanya kembali. "Iya adik bidadari hati, bambu memiliki keistimewaan tersendiri, sehingga ia mampu membuat udara menjadi suatu irama. Dari bambu kita sebagai manusia bisa belajar banyak ilmu kehidupan," jawab pisau jalak kembali. "Apa dong yang harus kita pelajari dari bambu, Mas Pisau?" tanya Nyimas terlihat sedikit serius. Pisau jalak tertawa geli melihat wajah serius Nyimas. "Pertama, bambu dipilih karena dalamnya ada ruang kosong, sehingga nantinya bisa ditiup oleh manusia, karena terdapat ruang untuk menampung udara. Nah jika manusia ingin memiliki irama jiwa, ya, ia harus mencontoh bambu ini, yaitu harus bisa berusaha mengosongkan hatinya dari perbuatan-perbuatan tercela ataupun pemikiran-pemikiran yang jelek sehingga nantinya bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala isi dengan kehendaknya, dan di agama kita, pengosongan ini disebut dengan nama taholi," jelas pisau jalak. Nah saat seruling ditiup itu sama saja dengan tekad kuat dari manusia untuk mengisinya sekaligus menghiasnya dengan amalan-amalan atau sikap dan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Pada tahap ini disebut dengan nama tahali. Lanjut pisau jalak. Terakhir dengan kepiawaian sang peniup seruling maka akan tercipta irama yang indah. Ini bisa dibaratkan dengan terciptanya rasa ilahi di dalam hati. Inilah yang dinamakan tajali. Jika sudah mencapai tajali maka apa yang ada dalam jiwa kita baik rasa maupun cipta akan bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Jika cipta rasa kita buat bahagia maka orang lain bisa merasakan bahagia. Sebaliknya jika kita membuatnya menjadi syahdu maka orang lain akan ikut merasakannya. Itu bagaikan Mas Pisau yang meniup seruling maka adik Nyimas yang berjodet. Pungkas pisau jalak sembari meniup seruling berirama sholawat yang sangat indah. Terlihat kepala dan tubuh Nyimas yang bereaksi mengikuti alunan irama seruling yang dimainkan oleh pisau jalak. Kedua berjalan beriringan menuju rumah dengan penuh kebahagiaan. Keempat orang peronda seketika menjadi takjub mendengar kisah yang diceritakan oleh Zokini. Dalam decak kagumnya mereka berbisik lirih. "Bahagianya kalian berdua bisa dekat dengan Mas Pisau jalak," desis mereka. Tanpa terasa waktu sudah mendekati datangnya Fajar Kadzib lalu subuh dan pasti akan menyusul Fajar Syadik. Zokini dan empat peronda tiba-tiba mendengar suara gemuruh dari arah gunung di mana gua terlarang berada. Zokini segera melompat dan berdiri memandangi sumber suara tersebut. Matanya menajam dan melihat daerah tersebut mulai dipenuhi dengan bias-bias warna merah. Hatinya berbisik, "Itu kan tempat di mana gua yang dijadikan pusat kekuasaan Ratu Siluman Ular. Apa yang sedang terjadi di sana?" Keempat bapak yang tadi duduk di pos ronda pun segera berdiri dan menghampiri Zokini. "Apa yang terjadi di sana?" Banyak sekali terdengar suara gemuruh seperti ledakan-ledakan besar dan warna merah itu sepertinya ada lahan yang terbakar, desis salah seorang. "Jangan-jangan." Keempatnya langsung saling berpandangan. Mendengar itu Zokini menoleh dan bertanya, "Jangan-jangan apa Pak?" Tatapannya terlihat serius menerka. Salah seorang dari mereka lalu menyeletuk, "Tidak mungkin Pak. Tadi bilangnya kan Mas Pisau mau istirahat pulang ke rumah Pak Maheri." Hati Zokini berdegup kencang. Ia lalu bertanya dengan sedikit suara yang keras, "Apa? Kenapa menyebut nama Mas Pisau?" Wajah keempat bapak peronda seketika berubah menjadi pucat. "Begini Zokini, tadi malam, saat Mas Pisau mampir ke pos ronda, Mas Pisau bertanya di mana letak gua terlarang tempat Ratu Siluman Ular berada." Jelas salah satu dari mereka. "Apa?" teriak Zokini diiringi dengan mata yang terbelalak. Lalu tanpa menunggu waktu, tubuhnya melesat cepat berlari menuju rumah miliknya. Dalam perjalanan pulang tersebut, Zokini mulai memperhatikan rumah-rumah yang ia lewati. Tanpa para penghuninya ikut terbangun mendengar suara gemuruh tersebut. Zokini mempercepat larinya dan segera menuju halaman depan rumahnya.
Di sana ia melihat ayah dan ibunya sudah berdiri di luar rumah memandangi bias cahaya merah dari arah gua terlarang. "Bapak, Ibu, Mas Piso mana?" tanyanya. Maheri dan Malemi Fanahi mendengar itu menjadi terkejut dan panik. "Lahakan keluar," katanya tadi mau masuk ke dalam hutan, jawab Maheri dengan suara bergetar. Zokini segera meraba pinggangnya, lalu mengeluarkan senjata kecil melengkung seperti karambit. "Bapak, Ibu jangan kemana-mana, jaga adik Nyimas," ucapnya. Segera ia membalikkan tubuhnya untuk berlari menuju gua terlarang, matanya sempat melirik ke pintu rumah depannya, ternyata di sana sudah berdiri Nyimas Vityavana yang sedang memegang sisi bingkai pintu dengan menggunakan kedua tangannya. Telinganya mulai mendengar lengkingan suara adiknya, "Mas Zokini, apa Mas Piso di atas sana?" Zokini tak sempat lagi untuk menjawabnya, karena dengan cepat ia berlari menuju ujung jalan desa di mana jalan setapak menanjak ke arah gua terlarang berada. Hatinya terus digoda oleh banyaknya praduga apa yang sebenarnya terjadi di atas sana. Jika aku berlari seperti ini maka sekitar 3 jam baru sampai ke sana. Artinya sudah pagi hari. Ya Allah, izinkan hamba untuk mengkodo sholat subuh esok hari. Hamba sedang dalam keadaan safar saat ini, ucapnya. Benar saja, sekitar pukul 6.45 tubuh Zokini sudah berada di depan mulut gua hutan terlarang. Ia langsung memeriksa suasana di sekitar gua. Rerumputan di sana terlihat porak-poranda seperti terkena badai angin puting beliung. Tampak bangkai-bangkai ular yang berserakan dihiasi beberapa titik asap, tanda tempat tersebut sempat terbakar. Dengan penuh ketelitian dan kewaspadaan, Zokini mulai menelusuri situasi sekitar gua. Tidak sedikit pula terlihat ular yang masih menggeliat sekarat. Mata Zokini mengkap jejak tanda pertarungan hebat. Ia mulai mengikuti arah jejak yang semakin menjauh dari mulut gua. Apa yang terjadi di sini? Sepertinya telah terjadi pertarungan yang hebat. Aku akan terus mengikuti jejak bekas pertarungan yang menjauh ini, ucapnya dalam hati. Dengan terus meningkatkan kewaspadaan, Zokini mulai menuruni sisi selatan goa. Sekitar 700 meter ia mulai bergetar. Dadanya bergemuruh menahan deguban detak jantungnya yang tiba-tiba mulai mencepat. Sesampainya di bibir jurang kecil yang tidak seberapa curam, wajahnya menjadi terbelalak kaget saat melihat sesosok ular sebesar pohon kelapa sedang terkapar di bawahnya. Ular besar itu tampak bergoyang lemah, tubuhnya banyak luka dan ceceran darah, terlihat kepala dan ujung ekornya hancur seperti terhantam benda keras.